Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam Renungan 79 ini. Dan kita memasuki pembacaan kita di dalam Kitab Wahyu, pasalnya yang ke-10. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-10, kita akan baca bersama-sama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu tidak akan ada penundaan lagi. Merenungkan dan membahas tentang Kitab Wahyu ini adalah suatu peristiwa besar yang menyadarkan setiap pribadi kita untuk memilih setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam pasal sebelumnya, pasal 9 dan pasal sebelumnya, ada 7 meterai dan ada 7 sangkakala dikatakan oleh firman Tuhan. Dan pasal 10 ini kita akan bersama-sama merenungkan sangkakala yang ke-7. Kita melihat dari sangkakala pertama sampai ke-6 tentang penghukuman yang Allah lakukan di atas bumi ini. Dan di sini dalam pasal yang ke-10 menceritakan bahwa Yohanes juga mendapat penglihatan tentang seorang malaikat yang bertubuh seperti raksasa yang kuat. Ya, dikatakan diselubungi oleh awan. Kalau Bapak Ibu membaca pada ayat 1 dan ayat yang kedua, wajah kepalanya bagaikan matahari, kakinya seperti tiang api dikatakan. Nah, Bapak Ibu, ini melambangkan adalah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai Raja kita. Dan kita dapat juga melihatnya di dalam ayatnya yang ketiga, pasal 10 ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Dikatakan seperti singa yang mengaum. Kita tahu bersama dalam kitab-kitab Ibrani juga dikatakan bahwa singa dari timur itu adalah dilambangkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan di sini ada dikatakan 7 guru. Guru adalah suara Allah sendiri yang diperdengarkan dari kerajaan surga. Begitu menggema, begitu luar biasanya guru itu Bapak Ibu. Kita juga dapat melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 29. Kita baca Mazmur 29 ayat 3 sampai 9 tentang guru adalah suara Allah. Suara Tuhan di atas air adalah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak benteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina
yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Guru adalah suara Allah sendiri yang diperdengarkan dari kerajaan surga. Kalau kita membayangkan Bapak Ibu, ini adalah suatu kengerian yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan pada ayatnya yang keempat, Wahyu pasal 10 ayatnya yang keempat, di sini juga berbicara tentang, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Nah, pada ayatnya yang keempat dikatakan Yohanes disuruh untuk memeteraikan suara itu, dan pada ayatnya yang keempat B dikatakan janganlah engkau menuliskannya. Bapak Ibu, artinya yaitu sebab waktu penggenapannya belum tiba. Ada rahasia Allah yang sudah dibukakan, disampaikan kepada umatnya, dan ada rahasia Allah yang belum diungkapkan, disampaikan oleh Allah. Nah, ini adalah bentuk penyampaian pribadi Allah kepada nabi, kepada mereka yang dipercayakan Tuhan, mereka yang hidupnya kudus, mereka yang bergaul karib dengan Tuhan. Kita juga dapat melihat firman Tuhan yang sama, pesan pribadi Tuhan yang sama kepada Rasul Paulus. Jadi bukan hanya Yohanes, beberapa nabi yang Tuhan pakai, Tuhan bisa berbicara secara pribadi kepada mereka. Luar biasa Bapak Ibu ya, orang yang setia, yang mengasihi Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepadanya. 2 Korintus pasal 12, pesan pribadi Tuhan kepada Rasul Paulus. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang keempat. Bapak Ibu dapat membacanya dari ayatnya yang pertama. Ya, di sini dikatakan 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 yaitu Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Saya bacakan ayat yang keempat. Bapak Ibu dapat membacanya ayat 1 sampai 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Bapak Ibu, ada pesan-pesan khusus secara pribadi dari Allah bagi orang-orang, bagi nabi-nabi, bagi hamba-hamba Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita juga dapat melihat pada ayatnya yang ke-6, ke-7 dan seterusnya, di mana sangkakala ke-7 ditiup oleh malaikat. Ayatnya yang ke-7, kembali ke Wahyu pasal 10. Wahyu pasalnya yang ke-10, ayatnya yang saya bacakan ayat 6 sampai 7 Bapak Ibu, maaf ayat 5 sampai 7. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Bapak Ibu, pada ayat yang ke-7 ini dikatakan rahasia Allah ya akan dinyatakan. Artinya semua nubuatan yang telah disampaikan Allah melalui nabi-nabinya dari zaman dulu, bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada zaman sekarang, itu pasti akan tergenapi. Dan kita juga dapat menemukan ya di dalam Wahyu 11 ayat 15, Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara yang nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Di sini penghakiman akan terjadi Bapak Ibu kepada orang-orang yang menolak percaya kepada Tuhan. Bagi orang-orang percaya tetapi tidak taat kepada firman Tuhan, akan diadakan penghakiman secara universal.
Kalau kita lihat sangkakala 1 sampai ke 6 itu sepertiga dan sebagainya. Kalau ini penghukuman secara massal Bapak Ibu akan terjadi ketika sangkakala ke-7 akan ditiup oleh malaikat. Nah, ini kedahsyatan penghukuman Allah ya. Dan hal ini berhubungan juga dengan penggenapan maksud Allah tentang kedatangan Mesias yang kedua kali. Dalam Wahyu 11 ayat 15 tadi, Kristus datang yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan kedua. Kesempatan tidak datang 2 kali dalam kehidupan kita. Ketika sangkakala pertama sampai yang ke-6 ditiup, Allah memberikan kesempatan bagi saya, bagi kita semua untuk bertobat. Ketika kita melalaikan hal itu, kita tidak memberi diri kita bertobat dan memilih melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan masuk di dalam penghukuman ketika sangkakala ke-7 ditiup oleh malaikat Allah. Nah, Tuhan sudah memberikan cukup banyak kesempatan bagi kita Bapak Ibu. Jadi mari, ketika kita sering mendengar firman Tuhan, mendengar peringatan-peringatan Tuhan, sadarlah dan jangan abaikan peringatan firman Tuhan itu. Berpikirlah, bagi saya juga pribadi, bagi kita semua, hidup kita ini sangat singkat. Kita nggak tahu 1 jam kemudian Bapak Ibu. Oleh karena itu indahkan firman Tuhan. Lakukan di dalam kehidupan kita selagi waktu bernafas, waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan yang baik ada di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-9, Bapak Ibu dapat membacanya dalam ayat yang ke-11, dalam ayat ke-11 Yohanes mendapat perintah untuk menyampaikan kepada kepada suku bangsa Bapak Ibu untuk menyampaikan kesaksian, yaitu saya bacakan ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Menyampaikan sabda Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada semua orang di muka bumi ini. Nah, sebelumnya ada pesan Tuhan bagi Yohanes di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 ya, bahkan ayat yang ke-7 pun. Ketika Allah menyuruh Yohanes untuk mengambil kitab yang dipegang oleh malaikat yang kuat itu, ya kitab kecil yang terbuka. Allah menyuruhnya untuk memakannya, bahkan menelannya. Dikatakan Bapak Ibu, kitab itu ketika ia memakannya di mulutnya akan terasa manis seperti madu. Artinya firman itu manis bagi orang-orang yang melakukannya, karena ada berkat, ada kemuliaan Allah di sana, dan manis bagi orang-orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena orang-orang tersebut akan bebas dari penghukuman dan mereka akan menikmati kemenangan yang Tuhan berikan. Di dalam Wahyu 11 ayat 15 tadi kita sudah baca, mereka akan masuk ke dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, bebas dari penghukuman. Nah, dikatakan pahit di dalam perut, artinya Bapak Ibu pahit bagi orang-orang yang memilih untuk menolak setiap peringatan firman Tuhan dan tetap tidak taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka akan masuk dalam penghukuman dan merasakan konsekuensi atas perbuatan mereka di dunia ini. Nah, pesan yang kedua dari ayat 8 dan 9 ini, mengapa Yohanes harus memakan dan menelannya? Ketika kita ingin menyampaikan pesan Allah kepada orang lain, kita harus menerima firman Tuhan itu di dalam hati kita dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apakah ini hanya tugas hamba-hamba Tuhan seperti Yohanes? Bukan. Ini adalah tugas setiap kita anak-anak Tuhan, tidak terbatas usia. Karena kita wajib untuk menyaksikan Tuhan Yesus. Kita wajib menyaksikan keselamatan, memberitakan firman Tuhan kepada keluarga, anak cucu, teman kita. Oleh karena itu sebelum kita berkata, nikmati firman Tuhan itu, simpan dalam hati kita, hidupi kebenaran firman Tuhan, jadikan bagian dalam kehidupan kita. Itu pesan Allah kepada Rasul Yohanes. Dan pesan yang sama datang kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita menjadikan firman Allah bagian di dalam kehidupan kita. Mari, saya percaya kita semua ingin bebas dari peniupan sangkakala pertama sampai ke-7, meterai pertama sampai meterai yang ke-7. Karena Tuhan adalah kekuatan yang menopang kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Biarlah Roh Kudus yang terus berkata-kata dalam hati, dalam pikiran kami untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami belajar firman Tuhan, yaitu pesan-pesan penting untuk kami lakukan selama kami hidup di muka bumi ini Tuhan. Ajar kami Tuhan mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu, menjadikan firman Tuhan itu bagian di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua, hamba-Mu bahkan seluruh jemaat GPDI El Shaddai Magelang dimanapun, dalam kondisi apapun mereka Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.